Iya, kalau namanya aku bilang kalau ada dua sisi, kalau dari pencipta lagu ya aku setuju, tapi kalau umpamanya aku sebagai pemilik resto ya jujur agak berat ya. Aku sih udah denger, udah baca-baca kemarin sempat baca-baca di apa di berita online sih ya masalah yang kalau nyetel lagu di kayak di kafe di apa di pusat belanjaan itu harus bayar royalti. Kalau aku sendiri kalau dari umpamanya aku dari pihak pencipta ya setuju banget. Kalau dari pihak pencipta nih ya, saya setuju banget karena itu suatu bentuk dari apa ya? eh kayak apa ya? Menghargai sang pencipta lagu gitu loh, yang pembuat lagu setuju. Cuman kalau kalau umpamanya dari kalau kalau dari aku di luar oh apresiasi ya untuk pencipta lagu ya setuju banget gitu. Cuman em, mungkin pasti ada pro dan kontra sih ya. Karena cipta lagu aja kok dibatasi atau segala macam gitu kan. Mungkin ada juga yang berpikir seperti itu. Tapi kalau dari pihak untuk pencipta lagu karena pasangan aku adalah pencipta lagu ya setuju. Setuju banget dengan undang-undang itu kalau 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 aku pribadi. Iya, karena kalau aku lihat sekarang tuh kan kayaknya pencipta lagu tuh kayak eh kurang kurang mendapat apresiasi, lebih kepada penyanyinya kan. Pasti yang terkenal penyanyinya kan, cipta lagunya itu jarang diingat gitu loh. Padahal lagu itu bagus dan tidaknya ya juga karena pencipta lagu itu sendiri gitu kan. Kalau lagunya nggak bagus ya mau nyanyiin siapa aja pun nggak akan bagus. Jadi eh, aku setuju banget sih kalau aku pribadi. Kalau Mas Ibnu gimana? Oh banget. Jadi kalau bisa yang dikenal tuh jangan penyanyi aja tapi pencipta lagunya juga, aransemennya juga tuh bisa apa ya? Bisa terkenal juga. Jadi nggak hanya yang menyanyikan lagu aja yang dikenal sama masyarakat seperti itu. Bagi penyanyi yang memiliki resto atau kafe, Mhm. gimana tanggapinya? Sementara sebagai pengusaha dia harus bayar juga royalti ke si penyanyi. Contohnya ada Anang Hermansyah dia punya resto juga. Mhm. Nah itu gimana kakak juga kan? Iya, kalau namanya aku bilang kalau ada dua sisi, kalau dari pencipta lagu ya aku setuju, tapi kalau umpamanya aku sebagai pemilik resto ya jujur agak berat ya, maksudnya harus membayar royaltis. Tapi kalau memang udah seperti itu undang-undangnya ya saya sebagai warga negara yang baik ya mau nggak mau ya harus suka nggak suka ya diikutin itu aja sih. Cuman kan pengaturannya bagaimana gitu kan saya kalau apa di resto kan lagunya kan banyak nggak hanya satu lagu aja kan banyak lagu kan dari pagi memang sampai malam kan nggak hanya satu lagu aja. Nah itu bagaimana gitu loh untuk hitungan. Oh murah kalau dirupiahin berapa? Kalau aku sih belum terlalu tahu sih masalahnya peraturannya bagaimana masalah pembayaran royaltinya bagaimana aku belum tahu sendiri. Cuman kalau untuk saya sebagai pihak resto memang agak memberatkan. Cuman kalau memang udah peraturan pemerintah juga sebagai apresiasi kita untuk para musisi pencipta lagu ya nggak ya diikutin aja gitu aja sih. Bagi artis yang bukan penyanyi atau memiliki kafe, berat gak bayar royalti dengan kondisi pandemi ini? Bagi untuk maksudnya gimana? Kalau bagi artis yang bukan penyanyi, Mm-mm. memiliki kafe tapi memiliki kafe, apa berat bayar royalti di saat kondisi susah? Pastinya karena kan itu penambahan kos lagi ya, penambahan kos lagi ya mau nggak mau umpamanya itu dijalankan kalau memang kita nggak sanggup ya udah nggak usah setel lagu aja deh ya cari jalan
terbaik aja lah ya kan, umpamanya ya disiasatin aja lah kalau umpamanya restonya mampu oh hitung-hitung pajak. Tapi memang bener sih kalau dalam kondisi kayak gini kan kita ini corona berkepanjangan ya. Semua lini kena, emang berat. Cuman kalau memang udah disahkan harus membayar, cuma ternyata resto kita nggak mampu, ya udah kita nggak usah pakai, sementara nggak usah pakai lagu dulu. Aku mah seperti itu aja, mungkin pada pokoknya juga ngerti kok, pasti akan mengerti. Cuman kalau andai ternyata tidak memberatkan, ya nggak masalah lah, bisa diatur itu lagi, kembali ke manajemen lagi. Ya sering. Ada pesan harapan buat para pebisnis atau penyanyi, ada rasa kesenangannya di satu sisi, ada Ya semua itu bisa ada pro dan kontra. Kalau untuk dari aku bilang tadi, kalau dari untuk para musisi, ya itu apresiasi banget. Jadi karya mereka itu dihargai lah. Makanya ada kan ditanyain, ini ada dua sisi. Kalau dari pasanganmu sebagai musisi, aku setuju banget tentang pembayaran royalti. Tapi kalau sebagai seorang pebisnis dalam kondisi kayak gini, ya aku berat gitu kan. Cuma kalau aku nyetel lagunya LKC, aku dapat diskon nggak? Dapat diskon lah ya. Ya begitulah jawaban saya. Kenapa? Oh iya. oke. Yuk Kak, KL dan penasaran nih gimana nih pas kesakit dari demam berdarah itu gimana sih awal mulanya itu Kak, bisa sampai sakit? Apa kemarin itu data atau gimana? Enggak sih, aku juga aku kira kecapean aja sih pertama, karena panas tinggi nggak turun-turun. Nggak nyangka sih kena DB itu, nggak ada nyangka gitu kan, panas tinggi. Terus karena di daerah Lipo waktu itu lagi menangani pasien COVID ya, dua rumah sakit di Lipo tuh lagi menanganin ada pasien COVID. Jadi aku dioper ke luar Lipo gitu kan. Nah pas dioper keluar Lipo itu ternyata aku harus masuk ruang isolasi karena panasku tinggi. Mereka pikir mungkin aku ada kena COVID, mungkin seperti itu. Jadi aku harus ngikutin tes 1 kali 24 jam. Jadi selama 1 kali tapi cuma 3 hari ya aku diisolasi ya. 3 hari aku diisolasi, hasilnya keluar negatif. Cuman sekali lagi dokternya minta memastikan bahwa aku benar-benar nggak negatif, dites lagi. Dimana hasilnya itu kan nggak langsung keluar itu untuk PCR ya, 1 kali 24 jam. Jadi sampai ke hari ketiga aku tuh cuma dimasuki ke ruang isolasi dengan panas tinggi segala macam, hingga akhirnya aku nggak kuat banget. Kebetulan Mas Ibnu ada punya family ya, punya kenalan yang waktu itu rumah sakit Omni. Akhirnya karena Mas Ibnu lah yang ngurus aku masuk ke rumah sakit Omni. Nah keluar dari rumah sakit yang di luar Cikarang itu, aku dipindah ke UGD malam-malam ya, masuk UGD Omni. Itu kadang udah drop banget, udah 42.000 trombositku masuk ke Omni itu ternyata 42.000. Ternyata pas di Omni belum ketahuan kalau aku kena DB gitu kan. Masuk ke Omni besoknya trombositku semakin turun, cuman 27.000. Dimana pagi-pagi aku dibangun sama dokter, ada pendahan apa segala macam lah, karena pembuluh darahku udah pecah semua ya, karena udah parah banget, trombositnya udah drop banget. Hari keempat kelima ya, itu aku lagi adalah masa kritis tuh, hari keempat hari kelima lah. Kemudian ya dari 27.000 terus naik lagi hingga ya semingguan lah aku di rumah sakit. Selama di rumah sakit ya sebetulnya ya aku ya kebagi pikiranku, karena kan Mas Ibnu waktu itu kebetulan Mas Gatot yang megang Mas Ibnu juga lagi sakit juga di rumah. Jadi dia benar-benar nggak ada yang ngurus, tau nggak? Bayangin aku dalam keadaan kritis, aku masih mikirin Mas Ibnu yang aduh gimana dia. Untung ada fansnya Mas Ibnu tuh yang dari Bekasi ya Mas ya.
yang bantu dia. Jadi dia tuh punya fans garis keras. Begitu tahu aku sakit masuk rumah sakit, dia datang. Dia bantu Mas Ibnu, nginep di sini, nemenin dia. Iya. Itu fansnya Mas Ibnu. Jadi aku juga baru kali ini ya, maksudnya tahu ternyata Mas Ibnu tuh fansnya tuh baik-baik banget dan bener. Tapi dia kayaknya tetap suka kakak juga di YouTube KL datang gitu. Oh iya, dia itu apa namanya? Padahal udah dibilang ya nggak boleh ke rumah sakit, tapi dia selalu datang dan maksudnya aku udah di rumah aja gitu kan. Tapi untuk pihak rumah sakit juga, padahal saya nggak boleh ditengok kan dari kondisi kayak gini kan apa namanya rentan terkena COVID apa segala macam. Cuman ya dia nggak bisa dilarang, datang tiap hari datang. Ya kan? Kenapa abang nggak mau di rumah aja? Kenapa? Hah? Kenapa? Padahal kan capek. Sapamnya kalah galak sama kamu. Tuh aku tanya tuh kenapa abang tuh tiap hari datang aja? Kenapa nggak istirahat di rumah aja? Padahal dia datang pagi, ntar pulangnya malam. Setiap hari begitu. Setiap hari. Akhirnya sembuhnya gimana tuh? Sembuhnya hanya ya nunggu trombosit aku naik. Akhirnya hari ke-7. Jadi total aku 10 hari di rumah sakit. Di dua rumah sakit berbeda tuh total 10 hari. Ya hanya pulangnya kasihan juga ngeliat dianya. Aku bilang udah aku dirawat jalan aja deh. Aku bilang udah yang penting trombositku udah naik melampaui 100.000. Hanya aku rawat jalan. Karena waktu itu sebetulnya sebelum aku sakit juga Mas Ibtu lagi terapi juga untuk sakit dia. Jadi terapi dia terpaksa 10 hari itu nggak dijalanin. Jadi begitu aku keluar rumah sakit 2 hari. Apa yang bangun di rumah? Ya istirahat lah sayang. Daripada di rumah sakit capek kan jagain adek. Enggak capek. Jadi aku begitu ke rumah sakit 2 hari langsung mulai terapi dia. Terapi kemana tuh Kak? Bicara ke luar negeri atau tetap? Enggak, di sini aja kalau dia di Siloam Hospital sama dokter Puji yang dokter saraf dia. Jadi mulai terapi terus ada fisioterapi juga ya Mas ya. Terapi bicara. Terus ada beberapa tes lagi juga besok Kamis ya kita ada dokter gigi juga bedah mulut. Karena dia ada bermasalah dengan giginya, dia nggak mau makan karena ternyata giginya bermasalah, harus dicabut. Dia takut ke dokter gigi sebetulnya. Besok bisa janjian diliput. Bisa janjian besok diliput. Di mana? Mau? Dokter gigi. Boleh, cuma nggak tahu dari pihak istilahnya bisa apa nggak. Kalau mau datang nggak apa-apa. Nah berarti sekarang kondisi gimana Kak Sarah sama Kak El? Kalau aku sih pulang dari rumah sakit tuh benar-benar yang keluar dari rumah sakit tuh ya langsung kerja, langsung aktivitas. Sempat drop lagi beberapa hari keluar dari rumah sakit, aku sempat drop lagi jujur karena belum sembuh betul. Memarku juga masih banyak nih. Memar apa sih bekas ambil darah tuh. Terus dan aku juga sebetulnya juga punya masalah di liver, jadi aku ada pembengkakan liver, jadi sebetulnya nggak boleh terlalu lelah. Tapi kan keadaan ngurus Mas Ibnu kan kemana aku emang bener sendiri gitu kan. Apaan? Oh ini ya, ini hasil ambil darah. Ini udah hilangan. Waduh. Jadi setiap 12 jam itu diambil darah selama 10 hari. Jadi ya udah ini udah berapa hari, udah 2 minggu ya masih ada. Tuh. Memar semua. Ini darah lagi sih. Jadi abis untuk cek darah terus selama 10 hari itu untuk kalau bisa dibilang emang aku drop banget memang kalau trombosit tiba 50.000 tuh memang harusnya masuk ICU. Cuma kalau aku masuk ICU dia kan nggak bisa nengokin.
Jadi aku tetap di ruang rawat biasa, cuman dengan perawatan yang uh, pengawasan super duper banget dari pihak Omni sendiri gitu loh. Harusnya sih aku masuk masuk ruang ICU gitu kan. Cuman kalau aku masuk ICU Mas Ibtunya nggak bisa nemenin. Uring-uringan dianya. Ya kan? Jadi aku tetap masuk di ruang perawatan biasa.